Selamat pagi, Bu Regina dan semua sahabat pendoa, Bapak, Ibu-Ibu yang terkasih. Kita semua bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Kita telah selesai merayakan pesta Minggu Kerahiman Ilahi. Dan sekarang kita akan memulai kembali hidup kita di masa Paskah ini untuk menyambut hari kenaikan Yesus dan Pentakosta. Jadi di dalam sukacita dan kebahagiaan yang kita alami dalam kehidupan rohani kita, sepertinya saya hari ini ingin berbagi sedikit sharing iman ya. Sharing iman. Apa yang kita akan lakukan terhadap kebahagiaan, terhadap sukacita yang kita terima dari Tuhan setelah kita ditobatkan. Tentu kita juga ingin berbagi kepada sahabat-sahabat kita dan juga kepada saudara-saudara di dalam keluarga kita agar mereka juga ikut diselamatkan. Jadi saya kira setiap dari kita pasti akan mengalami hal seperti tersebut ya. Jadi kalau kita ingat bagaimana Yesus selalu mencari domba yang hilang yang satu, dia lebih suka meninggalkan yang 99 domba untuk mencari satu domba yang hilang. Itu yang ada di Lukas 4:15. Kita juga harus juga bisa mengasihi jiwa-jiwa, terutama saya lihat kalian semua sebagai pendoa yang setia tentunya sudah belajar untuk bagaimana mengasihi setiap jiwa-jiwa, terutama jiwa-jiwa yang tidak kita kenal sekalipun. Tapi tentunya selalu kita berusaha dimulai dari diri kita, keluarga kita, dan sahabat-sahabat kita terlebih dahulu, lalu terpanggil untuk mendoakan seluruh orang-orang berdosa di seluruh dunia. Jadi kita melihat kembali yang dikatakan di dalam novena kelima, ingat di novena Kerahiman Ilahi yang kelima, Yesus berkata langsung kepada Santa Faustina, "Bawalah kepadaku jiwa orang-orang yang sesat dan memisahkan diri dari gereja dan benamkanlah mereka dalam lautan kerahimanku." Tentunya kita juga mengalami dalam kehidupan kita sendiri ya, bahwa pasti ada dari saudara-saudara kita ataupun teman-teman yang juga sesat dan telah meninggalkan gereja dan hidup sesuka mereka. Adakah kasih di dalam diri kita? Adakah kerinduan dari diri kita ingin juga supaya mereka mengalami kasih kerahiman Tuhan, sehingga mereka juga bisa diselamatkan melalui kerahiman Tuhan? Tentu sebelum kita memulai semuanya itu, kita pertama kali yang harus mengalami kasih Tuhan terlebih dahulu, mengalami belas kasihnya terlebih dahulu dalam hidup kita, dalam diri kita. Dan dari sana barulah kita bisa belajar mengasihi sesama, karena kita juga ingin membagi keselamatan yang telah kita terima, kabar sukacita kepada mereka juga. Jadi di sini saya ingin berbagi yang sungguh-sungguh telah terjadi, yang saya alami bersama keluarga saya. Mereka yang tersesat, yang meninggalkan gereja, dan akhirnya melalui gambar kerahiman ilahi membawa mereka kembali ke pangkuan gereja. Kalau ini terlalu panjang, saya akan membagikannya, menyambungnya untuk besok hari ya.
Melalui belas kasihnya, saya percaya dan berdoa dengan kasih dan kerinduan yang besar agar jiwa-jiwa ini membuka hati mereka untuk menerima anugerah keselamatan yang sedang menanti mereka. Diselamatkan oleh belas kasihnya sesuai dengan janji Yesus dalam kerahimannya dengan berbagai cara. Yaitu diantaranya melalui gambar kerahiman ilahi, melalui doa krunka kerahiman ilahi, melalui doa novena kerahiman ilahi, melalui jam suci kerahiman ilahi. Dan banyak lagi yang bisa kita bawa di dalam doa tersebut. Dalam catatan buku harian penting dan yang memperkuat janji ini meliputi di dalam bacaan harian nomor 47. Lukislah sebuah gambar tepat seperti yang engkau lihat ini dengan tulisan di bawahnya, Yesus engkau andalanku. Aku ingin supaya gambar ini dihormati mula-mula di kapelmu dan kemudian di seluruh dunia. Catatan harian nomor 48, aku berjanji bahwa juga jiwa yang menghormati gambar itu tidak akan binasa. Aku menjanjikan juga bahwa sudah sejak di dunia ini, ia akan mengalahkan musuh-musuhnya, khususnya pada saat kematian. Aku sendiri akan membelahnya bagaikan kemuliaanku sendiri. Jadi ini semua adalah pesan-pesan yang Yesus berikan kepada Santa Faustina. Dalam catatan harian nomor 299, sinar-sinar tersebut sebagai pelindung jiwa-jiwa dari murka Allah. Tatapan mataku dari gambar ini sama dengan tatapan mataku dari salib. Di catatan harian 326. Bersambung ke 327, Yesus menyatakan, aku menawarkan kepada orang-orang sebuah bejana yang dengannya mereka akan terus datang untuk menerima rahmat dari sumber belas kasihan. Bejana itu adalah gambar ini dengan tulisan, Yesus, aku percaya kepadamu. Dalam catatan harian nomor 1379, Yesus menunjukkan bahwa sudah banyak jiwa yang ditarik kepada kasihku berkat gambar ini. Lewat karya ini, kerahimanku bekerja di dalam jiwa-jiwa tersebut. Gambar tersebut ditandatangani, Yesus meminta ditandatangani dengan Yesus, aku percaya kepadamu. Di dalam diwahyukan pada tanggal 22 Februari tahun 1931. Perbuatan belas kasih terutama dirinci dalam buku harian catatan Faustina nomor 742, di mana Yesus menuntut perbuatan belas kasih yang timbul dari kasih untuk ditunjukkan kepada sesama selalu dan di mana saja. Ini menetapkan tiga cara, yaitu melalui perkataan, melalui perbuatan, dan melalui doa. Ini adalah perbuatan belas kasih. Jadi perbuatan belas kasih yang diminta Yesus untuk kita semua mempraktekkan di dalam kehidupan kita masing-masing. Setiap hari haruslah kita praktekkan sebuah pekerjaan berbelas kasih. Jadi ini di sini saya berbagi ya, atau saya lanjut besok karena ini udah lewat 11. Boleh saya teruskan sedikit atau saya lanjut besok? Boleh lanjut besok, Bu. Ya, terima kasih. Ya, besok saya sambung ya. Terima kasih.